Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati wal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Tiada untayan kata yang pantas kita lantunkan di bawah goresan sang Dewi Malam yang tertata dalam kata mutiara, yang tersusun dalam rambut-rambut bidadari surga. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besertakan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan umat Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada ulama-ulama dan segenap pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan para dewan juri, walaupun tak mampu untuk disebutkan satu persatu, tapi tidak untuk mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Dan tidakkah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Hadirin rahimakumullah. Rahmat mana? Kasih sayang mana yang Allah berikan kepada Rasul untuk kita? Salah satunya Rasul mengajar sebelum Rasul lahir ke dunia, pangkat wanita dijadikan kalau tidak di kasur di dapur. Wanita dihinakan, wanita dilecehkan, bahkan wanita dianiaya. Akan tetapi setelah Rasul lahir ke dunia, pangkat wanita Rasul angkat sehingga melebihi dari kaum Adam. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, harus kepada siapakah kami menghormati?" "Ummuka, ummuka, ummuka." Rasul berkata, "Ibumu, ibumu, ibumu." Dan harus kepada siapa lagi Rasul kami harus menghormati? "Summa abuka," bapakmu. Maka jelas rahmat Allah, rahmat yang Allah turunkan kepada Rasul untuk kita, itu jelas adalah suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Salah satunya suri tauladan yang baik, Rasul mengajarkan untuk Islam. Islam itu merangkul bukan memukul. Islam itu mengajak bukan mengejek. Jelas dalam ucapan Rasul, "Al-Islamu mangsalimuna bilisani wa yaddih." Islam itu harus saling selamatkan dari lisan dan tangan. Hadirin rahimakumullah. Islam gak akan kuat, negara gak akan maju dikalau umat-umatnya sudah tidak bisa menghargai, dikalau pemuda-pemudinya sudah tidak bersatu, dikalau pemuda-pemudinya umat Islamnya sudah tidak bisa mencintai negaranya, sudah tidak bisa mencintai agamanya, dan sudah tidak bisa meneladani akhlak Rasul. Karena Rasul mengajarkan kita itu harus bersatu, bukan satu-satu. Rasul mengajarkan kita itu harus bersatu, bukan masing-masing. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah. Islam akan kuat, negara akan maju dikalau pemuda-pemudinya sudah bisa bersatu, dikalau umat-umatnya sudah bisa bersatu, mencintai negaranya, mencintai agamanya, mencintai tanah airnya. Hadirin, apakah mencintai tanah air itu termasuk suri tauladan kepada Rasul? Jelas. Karena ulama-ulama dulu, kiai dan santri-santri dulu membela, memperjuangkan negara ini. Ulama dulu, kiai dan santri-santri dulu keluar keringat, air mata, darah dan nyawa.
Bahkan jutaan orang memaki takdirnya, jutaan orang mengetuk nasibnya, jutaan orang marah, bahkan jutaan orang tak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai untuk bermusyawarah. Hasil permusyawarahan yang dipandu oleh Kiai Hasyim yang bersangkutan akal sehat yang taqarrub kepada Allah, maka tercetuslah resolusi jihad bahwa wajib hukumnya membela, memperjuangkan, dan barang siapa yang gugur dalam peperangan membela, memperjuangkan agama dan negara, mereka tercatat sebagai kusuma bangsa dan syahid di jalan Allah. Maka dari itu pada tanggal 22 Oktober sekarang menjadi hari santri. Kita sebagai santri harus berbangga-bangga menjadi santri, karena tanpa perjuangan santri Indonesia akan menjadi cerita. Karena tanpa perjuangan ulama-ulama mungkin saja Indonesia sampai sekarang masih terjajah. Intinya yang saya ucapkan tadi, kita sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, Subhanul Yaum Rijalul God, pemimpin hari ini, pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Kita tidak bisa memimpin umat tanpa suri tauladan Rasul. Kita tidak bisa memimpin negara tanpa mencintai negara. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang adil dan beradab tanpa didampingi iman dan takwa. Kita tidak bisa menjadi orang yang sangat mencintai negara, pemimpin yang amanah tanpa menghormati pahlawan negara dan pahlawan agama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, karena itu kehilapan dan kebodohan ilmu saya, dan dimanakala ada kebenaran dalam ucapan saya, semata-mata itu karena ilmu Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.